awali lagi dengan bismillah, basmalah, karena ucapan basmalah itu adalah satu kata yang menunjukkan kehambaan kita gitu ya, penghambaan kita bahwa kita adalah sebagai hamba yang tidak bisa apa-apa dan kita memohon pertolongan kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama teman-teman kita memohon dulu pertolongan kepada Allah karena kita tidak bisa mendapatkan ilmu ya. Kalau misalnya kita tidak ditolong oleh Allah, mari sama-sama kita berdoa. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal gina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Berikanlah kami ketakwaan. Berikanlah kami kemuliaan dengan menjauhkan kami dari sesuatu yang tidak halal dan juga berikanlah kami kekayaan ya Allah, kekayaan hati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, semoga kita dihindarkan dari niat-niat yang salah, dari ilmu yang salah dan juga dari amal-amal yang salah tentunya teman-teman. Ya, bismillah kita mohon terus perlindungan dari Allah. Lupa diperbanyak doanya ya, ini adalah majelis ilmu. Ya, seperti biasa tidak bosan-bosan mengajak teman-teman untuk senyum dulu. Mari kita sama-sama ya ekspresikan semangat kita dengan senyum. Insya Allah senyumnya jadi kebaikan ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk senyum. Oke, sudah dikenalkan ya teman-teman yang belum silaturahim sama aku di WhatsApp. Hayu kita silaturahim di WhatsApp. Jangan sungkan buat chat aja gitu. Insya Allah kita ya silaturahimnya di sana gitu. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan atau di-sharingkan, insya Allah siap untuk belajar gitu. Aku siap untuk belajar dari teman-teman. Gitu. Ini salah satu kata-kata dari Faza yang selalu aku bawa juga, bahwa hari ini teman-teman ya adalah orang-orang yang Allah pilih gitu untuk bertambah tanggung jawabnya. Ya, karena Allah mau tambahkan ilmunya juga. Jadi berdoalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan oleh Allah yang Al-Qawi, Maha Kuat gitu. Kita mah nggak bisa apa-apa, jadi minta tolong terus. Oke, next ya teman-teman. Kita awali halal industri kita dengan 24 jam. Kenapa ngomongin jam? Apakah kita bahas produktivitas? Enggak, teman-teman. Karena 24 jam ini adalah sadar tidak sadar, ini adalah modal yang Allah titipkan kepada kita. 24 jam ini adalah modal. Kita kan ngomongin industri nih, teman-teman. Namanya industri atau usaha, dunia bisnis, pasti membutuhkan modal ya, teman-teman. Pasti banget membutuhkan modal. Dan percaya atau tidak, sebenarnya Allah itu sudah titipkan modal-modal itu kepada kita. Modal yang termahal, yang tidak pernah bisa dibeli oleh apapun. Itu adalah waktu. Gitu. Jadi, 24 jam itu adalah modal untuk kita semua. Gak ada seseorang yang waktunya 25 jam atau kurang dari itu. Kalau ada yang masih bilang Allah itu tidak adil gitu, mungkin belum memaknai 24 jam ini. Karena ini adalah modal termahal. Kalau orang-orang barat bilangnya waktu itu adalah uang. Tapi dalam konsep Islam, waktu itu bukan uang. Waktu jauh lebih berharga dari uang. Tidak pernah bisa dibeli. Gitu. Jadi mari teman-teman, ngomongin soal hal industri, pasti kan ngomongin soal modal. Dan modal kita itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau kita tidak menggunakan modal kita, ya, atau kita tidak menggunakan modal kita untuk hal-hal yang baik, otomatis modal kita sudah berubah menjadi hal-hal yang buruk atau sia-sia, gitu. Jadi kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, udah pasti banget saat itu juga kita sedang dalam keburukan, teman-teman. Insya Allah kita berdoa hari ini, pada kesempatan kali ini kita sedang dalam kebaikan ya. Tapi setelah ini selesai, balik lagi ke teman-teman. Teman-teman mau ngapain tuh balik lagi ke teman-teman gitu. Apakah mau implementasi apa-apa yang sudah didapatkan di sini, ya, ataukah mau gimana gitu. Nah itu perlu teman-teman perhatikan juga. Karena sekali lagi, modal itu sudah Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita sudah memanfaatkannya atau enggak gitu.
Karena konsep waktu itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang industri, ada dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Asr. Kita sering loh baca itu. Wal Asr gitu ya. Cuma berapa ayat? 3 ayat doang gitu. Dan di sana dikatakan manusia itu merugi. Sudah disampaikan di step banget gitu di situ. Manusia itu adalah merugi. Silahkan teman-teman yang dekat sama Al-Quran atau di handphone ada Al-Quran bisa sambil dibuka ya. Al-Asr itu artinya masa atau waktu. Itu modal kita dibahas di situ. Tapi yang rangkuman Al-Quran itu ada di sana. Ini ngomongin halal industri, kita harus kita harus melihat pedomannya. Ngomongin masalah waktu. Katanya di sini demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam kerugian. Tapi Allah itu maha baik sekali. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sehingga ayatnya tidak berhenti di situ. Ayatnya tidak berhenti sampai kita adalah makhluk yang rugi gitu. Tapi Allah sebut di ayat ketiga gitu. Ada kecualinya. Kecuali ada yang dikecualikan, dia beruntung gitu. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Pertama, orang-orang yang beriman. Kedua, mengerjakan kebajikan. Ketiga, menasehati dalam kebenaran. Ya. Dan yang keempat, orang-orang yang sabar. Gitu. Ya, jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Kita aja ya bisnis, ngomongin industri nih ya, sebentar lagi. Kita nggak mau ya, kita jadi rugi. Ya kan? Ada nggak di sini teman-teman? Teman-teman kan percaya lah ya sama ini karena teman-teman berikan kesempatan aku untuk ngomong gitu di sini. Nah, teman-teman misalnya menganggap aku sebagai guru gitu. Nah, akhirnya aku menawarkan bisnis sama teman-teman. Ini pokoknya ya, Dila nih ya, KTH Lampung aku tawarin bisnis. Gue bisnisnya cuman dengan modalnya, misal ya, cuman 10 juta doang gitu. Cuman 10 juta doang. Tapi, iya, tapi bisnisnya ini akan rugi per harinya 50 juta. Mau nggak Dila kira-kira? Oren bisnis kayak gitu. Kayaknya enggak, Teh. Nggak mau. Meskipun teman-teman udah percaya sama aku, tapi kalau ditawarin kerugian nggak mau. Karena sebenarnya manusia itu bergerak berdasarkan asas keuntungan, gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya manusia yang beruntung sih simpel banget. Manusia yang gimana sih? Manusia yang bisa memanfaatkan modalnya dengan sebaik-baiknya. Modalnya apa? Ya waktu tadi 24 jam. Mau dipakai buat apa? Gitu. Jadi bukan tentang uang aja gitu bisnis tuh ya, tapi tentang kehidupan ini gitu. Apakah kita menjadi orang yang rugi ataukah yang untung atau bahkan lebih buruknya adalah celaka gitu. Nah, di sini penting banget untuk kita maknai teman-teman. Siapakah orang-orang yang rugi? Orang-orang yang rugi dikatakan adalah orang-orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Sama aja udah rugi teman-teman. Yang celaka itu hari ini lebih buruk dari kemarin. Ya Allah. Dan yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Dan itu susah, teman-teman. Susah. Kalau kita nggak ditolong Allah, susah. Nah, jadi intinya, ayo kita sama-sama minta tolong sama Allah agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya Allah, aku pengen jadi pemain di halal industri ini, ya Allah. Izinkan aku jadi orang yang beruntung di hadapanmu. Minta ke Allah gitu, minta. Agar kita selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Keberkahan yang terus meluas, kayak gitu. Ya teman-teman. Jadi patokannya bukanlah orang lain dalam beruntung atau tidaknya. Tapi adalah patokannya adalah diri kita sendiri. Apakah diri kita yang hari ini sudah menjadi best version dari diri kita dari yang kemarin atau belum. Jadi silakan dimaksimalkan. Oke, ngomongin modal dulu ya tadi. Oke, mungkin sedikit kilas balik ya teman-teman. Kenapa sih aku mau bergerak di halal lifestyle ini, termasuk juga pastinya halal industri. Nah, kilas info saja, waktu di 2016 aku diamanahi untuk, aku dan di sini ada Cibi, ada 5 orang, kita foundernya teman halal, diamanahi untuk ngurusin Olimpiade Halal. Waktu itu Olimpiade yang
pesertanya itu untuk anak-anak SMA gitu. Nah, pada akhirnya momentum itulah yang akhirnya mengenalkan pada halal yang akhirnya tahu gitu ya. Wow, ternyata aku pikir babi itu ya babi yang tidak akan pernah ada di makanan aku gitu. Yang tidak akan pernah ada di pakaian aku dan lain-lain gitu. Jauh dari aku. Ternyata ketika tahu babi adalah hewan yang zero waste dan ya aku waktu itu ditunjukkan bagan seperti inilah kira-kira ya. Kalau ini kan udah di redesign sama teman halal gitu. Tapi kira-kira seperti ini, kaget. Jadi ternyata seluruh bagian babi itu udah dibahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu bahwa ternyata itu kepake semua gitu, kepake semua muanya gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri yang ada di diagram ini adalah produk-produk yang sehari-hari kita temui. Gitu. Itu langsung ngegebek gitu ya Allah ini gimana gitu. Akhirnya Allah tunjukkan guru-guru akhirnya aku bisa belajar sama beliau-beliau ini gitu. Semoga Allah bisa merahmati beliau. Masya Allah gitu ya, Allah berikan keberkahan dan juga pertolongan, keselamatan untuk guru-guru halal aku. Sebenarnya nggak cuma ini, banyak yang lain gitu ya. Ini tuh guru-guru halal aku di awal aku mengenal halal. Ada Prof. Iim, nih di bidang farmasi ya. Bu Dina di halal food, Bu Lia, Bu Ana di halal food juga, dan Prof. Irwan Jaswir ini di halal industri. Aku belajar dari beliau, aku kenal Islamic Economy Indikator dari beliau. Beliau adalah profesor halal, ya, salah satu profesor dunia yang Allah amanahkan ya untuk bisa membuka wawasan orang-orang untuk ya industri halal ini bukan hanya terkait muslim saja gitu, tapi non-muslim. Ada orang Indonesia yang hari ini berkaryanya, berkiprahnya di Malaysia, kayak gitu. Aku juga yang mengatakan Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur. Jadi mari kita bangunkan bersama-sama itu beliau gitu. Ini momennya di 2018. Kemudian ini ada Pak Tikno, beliau ini yang sering melatih jurus sembelih halal, gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail terkait beliau. Oke. Dan masih banyak yang lain, termasuk aku saat ini masih belajar juga tentang halal. Jadi ternyata ketika mengupas tentang halal itu tidak beres-beres, teman-teman. Aku sedang berkuliah online di kuliah halal kelasnya UGM. Teman-teman juga bisa ikutan itu sama Pak Nanung Danardono gitu, Masya Allah. Beliau salah satu dosen Fakultas Peternakan gitu, yang salah satu pakar halal juga di Indonesia, kayak gitu. Ya, intinya ketika belajar halal, industri halal itu luas sekali gitu. Jadi silahkan diselami. Nah, bahkan ya mari kita maknai lagi, ini sudah disampaikan sih sebelumnya, tapi sebelum membahas industri halal, jangan sampai kita hanya tergiur dari peluang dan potensinya saja yang istilahnya cuannya banyak gitu. Tapi kita harus kokohkan dulu fondasi, kokohkan dulu tiang-tiang yang bisa menyangga ke depannya amanah-amanah besar untuk kita gitu. Kenapa harus halal? Gitu. Waktu aku di 2016 kenal halal, Bu Dina bawain salah satu hadis ini yang bagi aku yang saat itu sedang galau dan gak jelas gitu ya. Ya memikirkan ya hadis ini gitu yang sudah aku jelaskan juga ya sebelumnya. Jadi dari makanan doang teman-teman itu ngaruhnya ke doa gitu. Makanan ngaruh ke doa. Yang saat ini kita tahu gitu kalau misalnya doa itu adalah senjata. Bayangkan ketika senjata kita tidak bisa berfungsi. Di depan kita ada musuh nih, teman-teman. Di depan kita ada musuh depan kita banget. Kita punya pistol yang sangat canggih gitu. Tapi ternyata nggak ada pelurunya gitu. Nggak ada pelurunya. Ya kita bakal tidak selamat. Gitu. Sebenarnya doa ini adalah senjata kita. Jadi apakah kita mau menggadaikan doa-doa kita hanya dengan gitu ya kenikmatan sesaat gitu. Makanan tuh kan cuma 5 senti doang nikmatnya, kalau bunda sering bilang cuma segini doang gitu katanya kan, selebihnya udah bentuknya udah berbeda gitu, udah nggak ada rasanya juga gitu. Inilah teman-teman, bicara hal industri pasti kita bicara tentang doa, tidak bisa dipungkiri ya. Akan juga kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
tidak mengetahui gitu. Tidak mengetahui yang samar-samar. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kenapa samar-samar ini jadi semakin banyak? Karena yang samar-samar itu ya atau suatu produk itu dipengaruhi atau berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi. Jadi semakin canggih teknologi, ia akan semakin kritis suatu produk. Kenapa? Karena kita udah nggak tahu lagi itu digimanain. Prosesnya tuh udah rumit banget, udah kompleks, udah banyak. Tuh, yang sering aku contohin, ya misalnya roti. Roti zaman dulu tuh, ya zaman Rasulullah SAW, itu ya roti cuman gandum gitu ya, yang mungkin ditumbuk, kemudian diberikan air, diberikan saat itu ragi ya, semacam ragi yang pada akhirnya udah jadi aja gitu roti gitu. Kalau roti zaman sekarang apakah cukup gandum dan ya prosesnya yang seperti saat zaman Rasulullah? Jawabannya tidak cukup. Sekarang orang-orang pengen roti yang fluffy, roti yang enak, yang awet gitu kan. Akhirnya ada bahan tambahan berupa apa yang kemarin dibahas ya sama Kang Isal ya pekan lalu, ada pewarnanya, pengembangnya, gitu kan, emulsifiernya dan lain-lainnya, itu sangat menjadikan suatu produk menjadi kritis, gitu. Ya teman-teman. Ini yang tadi ya yang sudah aku sebutkan ya, kekritisan atau kehalalan suatu produk itu ya menjadi rumit karena kerumitan dari teknologi. Jika suatu produk telah bersentuhan dengan teknologi ya udah nggak nampak lagi nih bentuk aslinya, ya udah dikategorikan sebagai suatu produk yang syubhat atau samar. Karena ini harus kita waspadai bersama ya teman-teman. Oke, ini tadi udah dikatakan juga ya. Nah, ketika siapa yang mendekati gray area ini, nah ini ya yang berkemungkinan besar gitu ya dekat kepada yang haram kayak gitu. Jadi semoga kita harus berdoa ya agar kita dihindarkan sesuatu yang tidak Allah sukai yaitu ya syubhat dan haram ini. Semoga Allah tunjukkan kita hal yang halal. Oke. Ngomongin tentang hal industri pasti kita akan bertanya gitu, bagaimana kondisi ya apa kabar Indonesia hari ini? Apa kabar Indonesia hari ini? Dan ini juga yang membuat aku tuh selalu berpikir ya, tidak pernah memikirkan diri aku sendiri. Bahkan kayak, Fit, pikirin diri kamu sendiri. Ada gitu teman-teman yang pada akhirnya khawatir gitu ya, ketika aku tuh selalu memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Karena ya aku memikirkan Indonesia gitu. Bu Dina itu selalu bilang, kalau orang-orang udah nerapin halal lifestyle, ya nggak cuma Muslim ya teman-teman, yang non Muslim pun insya Allah tahu gitu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga kalau ada motor di jalan itu ada kuncinya, ya kuncinya masih menggantung, itu tidak akan diambil gitu. Meskipun ada peluang itu, pasti akan dicari. Ini siapa nih yang ketinggalan kuncinya? Titip ya, barangkali ada yang nyariin. Gitu. Tapi ketika orang tidak paham halal, motor yang sudah digembok saja itu bisa diambil, teman-teman. Dan aku mengalami itu sendiri. Di Desember tahun lalu, itu Masya Allah, hari itu aku nge-WO, teman-teman, ini peristiwa yang Allah sampaikan ya, pelajaran yang luar biasa. Dan makin aku memaknai terkait halal industri. Jadi saat itu aku jadi WO di satu pernikahan, terus ada yang aku bagian checker di depan ya, mendampingi ya tamu yang mau masuk. Terus di situ ada yang nitip gitu, ini tolong diumumkan ya platnya ini kuncinya gitu. Ya, tolong katanya, kasihan kalau ini ada yang ngambil. Bisa nggak orang itu ngambil, bawa aja pulang, nggak ada yang tahu kan? Iya, nggak ada yang tahu. Allah doang yang tahu gitu. Dia yakin adanya Allah. Pada akhirnya dia orang tersebut menitipkan kepada aku gitu. Dan qadarullah teman-teman, sorenya banget aku parkir motor di masjid dan motor aku itu masih baru banget. Belum nyampe 3 bulan karena BPKB-nya aja belum keluar gitu.
sudah dikunci, teman-teman. Depan masjid sudah dikunci. Tapi ternyata kalau takdirnya bukan, ya cuman ya menemani aku, cuman waktunya sudah habis gitu. Ternyata bisa hilang, bisa tidak ada gitu. Dan di motor aku tuh di belakangnya ada stiker teman halal. Aku cuman berdoa untuk yang, ya Allah berikan episode ini gitu untuk aku ya, orang yang menjadi pelakunya. Mungkin yang pelakunya itu sedang darurat, sedang urgent. Seperti itu. Meskipun tidak dibolehkan ya, kita tidak tahu. Mungkin hari ini dia sudah taubat gitu. Dan bisa jadi lebih baik daripada aku. Makanya Masya Allah itu fenomena kecil yang kembali aku berpikir, apa kabar Indonesia? Apa kabar Indonesia? Ngomongin ekonomi, pasti akan banyak hal yang terpaut di dalamnya. Bagaimana status sosial, bagaimana juga kebutuhan-kebutuhan dalam hidup, gitu ya. Itu pasti akan terbahas. Gitu. Yang terpenting adalah bagaimana keimanan kita di sisi Allah, gitu teman-teman. Karena ini tadi sudah disampaikan Prophet Yaswir, Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur gitu. Ya kenapa kita udah dititipin modal yang luar biasa, selain 24 jam udah dikasih Sabang sampai Merauke, udah dikasih pulau-pulau yang banyak, udah dikasih banyak banget kebudayaan, bahasa, dan yang lain-lain. Kenapa kita masih sering berselisih? Dan ternyata juga masih banyak kriminalitas yang terjadi gitu ya teman-teman di Indonesia. Jadi ini perlu kita maknai bersama. Ya kita mungkin lagi ketiduran, yuk bangunin yuk teman kita yang lagi ketiduran. Kasian, lagi nggak sadar gitu. Kita sama-sama sadarkan, kita bangun awareness-nya untuk apa? Untuk Indonesia yang jauh lebih berkah. Kalau udah berkah, insya Allah damai teman-teman, ngebayangin aja damai gitu. Tadi motor ya meskipun ada kuncinya ngegantung nggak apa-apa, nggak hilang. Masya Allah gitu. Itu salah satu gambarannya. Penjara kosong teman-teman, penjara kosong. Orang-orang sudah menerapkan hal itu. Tentang iman karena kalau kita suka ngomongin tentang pendidikan ya, wah ekonomi itu setara dengan ekonomi di suatu negara katanya setara dengan tingkat pendidikan dari si warga dari si masyarakatnya gitu. Oke, seperti itu. Tapi kita jarang mengulik lebih dalam gitu. Pendidikan apanya dulu? Sekarang agama aja udah dipisahkan dari ekonomi gitu. Padahal yang penting adalah iman. Mungkin kita bisa aja udah punya gelar S1 gitu ya. Gelar pendidikannya S1, jangan-jangan iman kita masih SD, iman kita masih TK. Karena derajat yang tertinggi ya, katanya Ustadz Adi Hidayat. Selain iman, S2 itu takwa, S3 Furqan. Furqan ini pembeda. Furqan ini hadiah dari barang siapa orang-orang yang bertakwa akan Allah berikan Furqan. Furqan itu tadi tidak bisa membedain mana yang halal, mana yang enggak gitu. Mana yang baik, mana yang buruk. Furqan. Ini kuncinya tuh sebenarnya keimanan gitu untuk kita membangun Indonesia tuh apa? Apakah kita perlu sarjana yang lebih banyak? Jawabannya belum tentu gitu. Karena belum tentu Allah ridho ketika sarjananya lebih banyak gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah ya profesor-profesor yang keimanannya tinggi gitu. Oke. Ya. Dan ngomongin halal teman-teman yang hits banget itu salah satu drakor namanya Startup katanya ya, yang dipeluk sebenarnya hanya teori-teori saja gitu. Tapi ketika halal itu sudah dimaknai lebih dalam, insya Allah teman-teman prinsip hidup dan keajaiban akan terbuka. Pintu keajaiban akan terbuka lebar ketika fondasi kita sudah kuat gitu insya Allah ya. Minta tolong terus sama Allah. Dan sebenarnya ngapain kita ngomongin hal industri, karena aku mau mengingatkan kembali gitu 3 tugas kita sebagai manusia. Aku nggak bosan-bosan ngomong ini gitu karena ya kadang kita sering lupa gitu ya. Kita dikasih modal itu untuk kita bisa memaksimalkan tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah, ibadah, dakwah. Dengan ngomongin hal industri ini,
Bisa masuk nggak 3 tugas kita sebagai manusia? Kalau enggak, jangan diomongin gitu. Karena tugas kita ini doang. Kalau iya, mari kita omongin gitu ya. Jadi penting sekali kita membahas fondasi sebelum kita bahas peluang-peluang, karena jangan sampai niat-niat kita salah untuk belajar hanya untuk mendapat cuan, hanya untuk ngomongin uang, 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 dan uang. Aku nggak sepakat dengan orang-orang yang bilang, iya uang tuh bukan segalanya gitu. Tapi segalanya tuh butuh uang. Kata siapa teman-teman? Segalanya butuh uang tuh kata siapa? Banyak sekali hal-hal yang aku dapatkan tidak perlu menggunakan uang gitu. Cukuplah Allah, hasbi Allah, di Al-Quran pun disebutkan. Orang-orang yang beriman tuh nggak butuh, udah nggak butuh uang. Kenapa? Butuhnya pertolongan Allah. Gitu. Karena pertolongan Allah tidak akan pernah bisa dinominalkan. Seperti itu. Oke, next lagi. Jadi aku tadi kan ngomongin Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi dalam membahas hal industri ini, aku mau ngambil perspektif ya teman-teman kan siapa tahu memang benar-benar mau bergerak juga di bidang halal ini, pengen bergabung dengan komunitas teman halal ya yang ada di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim, khususnya Lampung. Ya mari kita maknai dulu why-nya kenapa teman halal mau bergerak di terkait halal ini gitu ya. Pastinya terkait tugas sebagai manusia gitu. Tapi poin-poinnya apa saja, insya Allah akan memuat langsung terkait halal industri. Jadi sama-sama kita maknai ya teman-teman. Jadi poin pertama tuh sebenarnya ini. Jadi teman halal itu melihat sebuah fenomena. Oke, kita sekarang banyak orang yang ngomongin tentang fenomena halal industri. Teman-teman nggak usah cari di teman halal juga udah banyak banget gitu. Coba aja cari di YouTube, cari halal industri udah banyak. Sekarang webinar yang bahas halal industri, alhamdulillah udah banyak gitu. Tapi kami melihat akar masalah yang lebih akar lagi gitu. Selain tadi ya fondasi yang tidak kuat terkait keimanan, yang ini yang pertama. Anak-anak muda yang katanya diprediksi Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas 2040 katanya gitu ya. Tapi mari kita lihat gitu. Indonesia emas katanya karena nanti diprediksikan di tahun sekian itu populasi dari rentang usia produktif atau anak-anak mudanya, kita simpelkan jadi anak-anak mudanya itu jauh lebih banyak daripada rentang usia lainnya. Tapi jauh lebih banyak. Oke, sekarang kita lihat fenomena anak mudanya. Apa yang anak mudanya pikirkan ketika mendengar kata halal? Kita ngomong halal industri ya, teman-teman. Apa yang dikatakan, ya dipikirkan ketika ngomongin tentang halal? Orang-orang akhirnya baper gitu kan. Bahkan non-muslim aja tahu gitu, halal itu pernikahan, hubungan pernikahan. Akhirnya anak-anak muda sekarang ya ngomongnya tentang ya bucin ya, baper, cie, romantis, dan lain-lain. Mungkin ini terlihat sepele ya teman-teman. Tapi kami di teman halal menganggap ini adalah core dari masalahnya. Gitu. Kenapa core masalah ini? Karena kita salah fokus dalam definisi halal. Jadi poin pertama itu adalah definisi halal yang ternyata masih banyak yang salah kaprah. Tahu kan video yang diputerin, suka diputerin di awal, selama ya awal-awal ngobrol halal, itu kan diputarkan. Itu aku buatnya di tahun 2017, teman-teman. Saat Raisa menikah gitu. Di situ dikatakan, ini hari patah hati nasional gitu, dan lain-lain. Apa sebenarnya fokus kita, teman-teman? Menjadikan hal-hal tersebut menjadi bahan bercandaan. Padahal pernikahan itu adalah suatu hal yang agung. Ketika kita tahu keagungan makna pernikahan, kita tidak akan pernah mau menjadikan pernikahan itu menjadi bahan bercanda, teman-teman. Kita nggak akan pernah mau ngecie-ciein teman-teman kita sama teman kita yang lain. Nggak mau, teman-teman. Saking agungnya makna pernikahan. Jadi kita nggak akan bahas pernikahan hari ini ya, teman-teman. Tapi kita bahas bagaimana konteks halal ini masih salah. Yang pada akhirnya, kalau teman-teman baper, apa yang teman-teman rasain? Galau gitu. Apa yang dirasain? Apa yang teman-teman ingin lakukan? Pasti teman-teman tuh pengen gimana sih kegalauan ini tuh lebih termaknai gitu. Biasanya denger lagu galau, ya enggak?
dengar lagu-lagu yang mellow gitu. Akhirnya hanya ingin rebahan, ya kan? Sekarang tuh rebahan dijadiin bercanda, teman-teman. Aku kan pengennya rebahan, dan itu nggak malu ngomong kayak gitu. Aku kan inginnya rebahan, gitu. Nggak malu. Padahal lagi lalai, itu teh lagi suka sama, maksudnya lagi lupa sama tugasnya, tapi itu diomongin gitu. Aku pengennya rebahan, aku pengennya ya ini gitu, dengerin terus musik dan yang lain-lain. Yang aku pengennya nonton drakor, maraton drakor gitu. Teman-teman, ketika anak-anak mudanya seperti itu, kira-kira bisa nggak kita menjemput Indonesia Emas 2040? Jawab dalam hati teman-teman. Kalau memang Indonesia Emas bisa diraih dengan pola yang seperti itu, kita sedang dirusak, sadar atau tidak. Halal itu diblunder gitu. Di Indonesia sendiri yang mayoritas muslim, pada akhirnya halal itu menjadi suatu hal yang kayak menakutkan sekali gitu. Hal-hal yang kayak, ih ini tuh apa, kulkas kok sampai halal gitu. Wah, kayak ini marketing agama. Agama itu seolah-olah tuh menyeramkan gitu. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Islam itu keselamatan, teman-teman. Jadi aneh gitu kalau misalnya kita Islam tapi kita tidak membawa ketenangan pada yang lain. Mungkin konsep-konsep kita masih banyak yang perlu kita benahi dalam berkehidupan. Karena dalam Islam itu kita nggak bisa ngomong itu cuman asal ngomong. Dulu aku takut ya sama orang-orang yang dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, dalil, dalil. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita ngomong tidak punya dalil, itu bagian dari bisikan setan. Sekarang kan banyaknya orang-orang beropini, ya menurut aku mah kayak gini, menurut aku mah kayak gitu, ya nggak apa-apa baper, ya nggak apa-apa gini-gini, gitu. Kata siapa ya kata aku, gitu. Aku, dan aku. Padahal Allah sudah titipkan modal 24 jam beserta pedoman pada kita untuk menjalani kehidupan ini. Apa pedoman? Yang sangat lengkap dan jelas, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana, dan sekarang fenomenanya adalah bagaimana anak-anak mudanya jauh dari pedomannya, jauh dari Quran dan Sunnah, sehingga halal pun dimaknai sesuatu yang Masya Allah sekali halal ini ya, untuk menjemput keberkahan gitu, tapi diblunder, dibalikin, diputar-balikan faktanya, pada akhirnya malah dikatakan sesuatu yang jadi main-main, konteksnya main-main, konteksnya jadi bahan bercanda. Ini hal-hal yang harus kita waspadai, teman-teman. Sekali lagi, bisakah kita membangunkan Indonesia dengan kondisi seperti ini, anak-anak mudanya? Silahkan jawab dari lubuk hati yang terdalam gitu, teman-teman. Masing-masing ngerasakan gitu, apakah bisa kita menjemput itu? Bisa ngomongin halal industri ketika kondisinya seperti ini? Kalau aku dan anak-anak teman halal merasa sepertinya belum gitu. Karena ingin kami perjuangkan. Saat ini ya, halal tidak hanya ngomongin pernikahan doang. Halal tuh lagi ngomongin halal ekosistem, teman-teman. Halal ekosistem. Bayangkan yang pernah belajar biologi dulu, makna ekosistem apa? Masih kayak nerep banget gitu ya dulu. Soalnya gurunya ngomong berulang-ulang. Ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Seperti itu ya, ekosistem. Jadi ngomongin halal ekosistem adalah ngomongin hal yang besar. Halal ekosistem ini diprediksi akan terus berkembang karena populasi muslim akan terus meningkat. Nah, ketika kita ngomongin populasi, kita ngomongin jumlah, kita ngomongin manusia, artinya apa? Kebutuhannya meningkat juga. Di sini kebutuhan itu apa? Kebutuhan. Kita butuh makan, nasi, kita misalnya butuh apalagi pakaian, kita butuh ini, butuh itu. Kebutuhan adalah industri, teman-teman. Kebutuhanlah yang bisa membangun industri. Dan ini adalah hal yang besar. Bisa kita dapatkan dengan tadi gitu, cuman karena pengen cuan doang gitu. Tapi pondasi kita harus kuat juga.
Dan Allah sudah jelas berikan itu di pedoman bagaimana gitu ya. Sudah ada juga contoh-contohnya seperti apa. Mungkin kita masih salah menggali. Mungkin kita malah belajar dari sumber-sumber yang malah jauh dari Allahnya gitu. Pada akhirnya kita insecure sendiri gitu kalau misalnya udah belajar dari yang yang jauh dari Allah tuh teman-teman. Jadi marilah kita ganti sumber-sumber belajar kita ya. Halal ekosistem bicara terkait halal lifestyle, halal industri, ada 7 sektor halal industri. Selain mungkin halal itu baru cuman makanan doang, tapi ternyata enggak teman-teman. Fashion, travel, ya, kosmetik nih yang sekarang yang sudah kita bahas ya di ngobrol halal sebelumnya. Farmasi, finance, muamalah. Tiap hari kita pasti ada transaksi nih. Bagaimana finance-nya? Gitu. Ya, dan rekreasi. Adalah tanggung jawab besar, teman-teman. Tanggung jawab besar. Mari kita tanya pada diri kita sendiri. Maukah kita yang amanahkan untuk bisa membangun halal ekosistem industri ini? Karena ketika sudah berperan di halal industri ini, contohnya misalnya aku mau ambil contoh yang sekarang bahasan yang paling banyak tuh kosmetik ya. Ketika kita ambil dari Paragon lah ya, contohnya Paragon. Bu Nur Hayati Subakat, semoga Allah merahmati beliau. Bu Nur Hayati Subakat ketika membuat produk yang halal, kosmetik yang halal, bayangkan berapa orang yang terselamatkan menggunakan produk yang halal, jalannya dari beliau. Bayangkan teman-teman, di tengah banyaknya kosmetik yang masih syubhat dan tidak jelas, tapi beliau jadi jalannya. Allah berikan keberkahan. Tahu kan Paragon, Wardah, Makeover, Emina. Tahu sekarang suka ngasih sponsornya berapa? Masya Allah. Lewat jalan menolong orang lain sebagai jalan Allah gitu. Sebagai jalan saja, tapi satu industri saja. Sudah bisa semaksimal itu, teman-teman. Ini teh masih banyak peluangnya. Dari fashion apa, dari food apa, dari finance apa, Masya Allah. Bayangkan ketika anak-anak mudanya sudah semuanya aware, teman-teman. Aware sama peluang ini. Karena tadi kita bergerak dari asas keuntungan. Kira-kira mau nggak bergerak di industri halal? Mau. Karena untung. Udah untung berkah lagi kalau niatnya lurus. Jadi ini yang harus kita kejar, teman-teman. Ini yang harus kita kejar untuk digali lebih dalam. Ya. Alasan teman halal tadi ya untuk membahas halal industri, ngomongin halal lifestyle lebih dalam gitu. Selain untuk bisa membangunkan Indonesia dari anak-anak mudanya, ya alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Indonesia memperoleh peringkat 4 halal dunia. Jadi sudah naik 1 peringkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan 91. Ini sudah naik ya teman-teman dari sebelumnya. Ini GIEI terbaru 2021. Jadi di dalamnya datanya data-data new normal. Karena selama tahun ini kita tahu ya, ini. Masya Allah sekali. Teman-teman baca ya. Kita sama-sama ya. Sebenarnya peringkat 4 ini sebuah kesyukuran dan kemirisan juga, karena sekali lagi kita mayoritas muslim terbanyak di Indonesia, di dunia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah mayoritas muslim terbanyak di dunia, tapi kita masih peringkat 4. Artinya masih banyak PR kita untuk lebih menyadarkan lebih banyak lagi nih, mengedukasi lebih banyak lagi nih terkait halal lifestyle gitu ya. Karena sekali lagi halal lifestyle itu sebenarnya sesederhana kita sebagai seorang muslim bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Kayak gitu. Mari kita maknai, karena kita punya data GIE itu baru, mari kita maknai dari data-data sebelumnya. Kita maknai perjalanan kita mengenal halal ini. Kita mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi mari kita maknai lagi ya. Semoga
ini menjadi semangat kita untuk bisa mengembangkan halal industri di Indonesia. Tahun 2017 kita ingat lagi, kita peringkat 11 halal dunia, jauh sekali 11 teman-teman. Peringkat satunya Malaysia dengan skor 146, kita 42 teman-teman, kita 42, jauh sekali. Dan halal food ya, ternyata kita naik satu peringkat, alhamdulillah ke peringkat 10 dengan skor 45, Malaysia 127, jauh teman-teman. Dan kita belum ini ya, belum masuk top 10 halal food. Halal food dari tadi kita bahas doa nyambung sama makanan gitu. Ya, pada saja mungkin kita banyak doa tapi ya di silent gitu sama Allah tuh. Kita udah terkontaminasi sama banyak gitu. Ya, akhirnya yang makanan itu bisa langsung pas sama Australia, sama Brazil. 2019, Masya Allah, Allah titipkan amanah kita naik ke peringkat 5. Indonesia masih istiqomahnya di peringkat 1, 111. Lagi kita tengok halal foodnya, lagi belum masuk top 10. Nah, Masya Allahnya, mari kita lihat baru teman-teman, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, karena Alhamdulillah di tahun 2020 ini, 2020-2021 ya, kita naik satu peringkat kembali. Ya gitu, tapi kita Alhamdulillah Allah titipkan amanah, masuk naik lagi satu peringkat. Kita harus semakin optimis, bukan masalah peringkat, tapi masalah keberkahan yang harus kita perjuangkan. Gitu. Lihat, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk top 10. Alhamdulillah, pada akhirnya finally kita masuk top 10 teman-teman. Peringkat 4. Bagi aku ini bukan sekedar peringkat ya. Artinya kemenangan itu betul-betul Allah akan titipkan pada orang-orang yang akan memperjuangkannya gitu. Jadi teman-teman masih punya PR. Kita membangun Indonesia ini. Ya, insya Allah kita buktikan kepada Allah, kita kepada Allah. Cinta itu kata kerja yang tidak bisa hanya diucapkan, tapi perlu pembuktian. Dan dalam pembuktian itu pasti ada pengorbanan. Kita membangunkan Indonesia gitu. Lakukan ya teman-teman. Ini datanya teman-teman. Ya, ini datanya alhamdulillah kita Allah titipkan nilai 91,2, yang tertinggi kan Malaysia tadi ya dengan 290,2. Jadi sebenarnya memang ya 400 gitu poinnya. Tapi mari kita ya syukuri tadi halal foodnya alhamdulillah masih jauh ya dari yang tertingginya tetap Malaysia 209, tapi mari kita perjuangkan lebih gitu. Harus jadi semangat gitu. Mungkin kalau kita kasih episode ini kita nggak akan berjuang Indonesia itu. Next lagi, nah kalau industri ini teman-teman ini dari IEI yang terbaru ya teman-teman, akses sebenarnya tinggal di download GIEI atau Global Islamic Economy Indicator 2020, itu bisa di download filenya di Google. Jadi silahkan itu teman-teman bisa akses data detailnya. Aku tidak akan membahas detail karena ngomongin halal industri itu emang komprehensif, harus kita punya sesi khusus untuk membahas setiap sektornya. Maka dari itu ya kenapa dibentuk komunitas teman halal, ya agar kita bisa concern membahas itu terus gitu, sesuai dengan kebutuhan teman-teman lagi pengen bahas apa gitu. Mari kita pengen lagi bahas halal food kayak kemarin ya, pertemuan pekan lalu kan ngomongin halal food, ya pengen bahas itu. Nah itu kan masih umum, itu didetailin lagi tuh wah dalam lagi gitu. Dan mari kita dari ini yang disajikan
teman-teman, ini diagram yang menunjukkan ya representasi dari konsumen yang uang itu kami banyaknya di mana sih gitu. Uang itu banyaknya di mana sih? Nah, kan tersebut gitu ternyata ya ini kita lihat ya yang paling gede yang mana? Volumenya ya, finance. Karena tidak bisa dipungkiri finance juga adalah payung dari keseluruhan sektor. Ya, selain media yang bisa nge-branding, aku suka bilang itu payung gitu. Tapi ya jangan payungnya sama si finance ini karena semua sektor ada muamalahnya gitu kan, pasti ada transaksinya dan pasti itu disokong oleh finance gitu, Islamic finance. Nah, alhamdulillah ini besar potensinya untuk bisa mengembangkan ya hal-hal yang berkaitan dengan finance. Sekarang udah banyak teknologi startup yang membangun ya teknologi berupa finansial teknologi yang kayak memudahkan gitu ya untuk transaksi ini itu. Gitu. Peluang besarnya sudah syariah atau belum gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa nih ada aplikasi tuh bagus banget gitu, tapi ternyata belum syariah. Ini peluang kita untuk bikin juga yang syariah gitu. Atau nyari yang betul-betul syariah gitu. Jadi kalau teman-teman aku ada yang pakai A, B, C gitu ya, ngomongin tentang imania dan yang lain-lain, aku tidak tertarik juga gitu untuk punya itu. Karena ya buat apa kita mudah gitu. Tapi belum jelas gitu akad-akadnya segala macamnya. Pilih, aku cuma punya satu bank M-Banking gitu. Dari salah satu bank syariah, udah cukup kok. Kenapa sih memperhitungkan biaya admin yang cuma 6.500? Kalau 6.500 itu bisa nyelamatin kita di akhirat, kenapa kita harus perhitungan gitu ya teman-teman. Kemudian juga kita lihat ya selanjutnya nih sektor halal food banyak ya, karena nggak bisa dipungkiri Pak, tiap hari makan loh selama pandemi ini, berapa banyak bisnis yang akhirnya bermunculan juga gitu ya, meskipun banyak juga yang akhirnya nggak rilis, tapi banyak juga yang tiba-tiba akhirnya Allah titipkan amanah untuk bisa terjun di halal food gitu kan. Nah, pertanyaannya sudah teredukasi halal atau belum? Ini kan menjadi tugas kita pada akhirnya. Tuh bagaimana nih gitu ya yang terjun ke halal food itu bisa bisa ini juga gitu, bisa mengetahui terkait halal sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang halal kayak gitu. Ya, teman-teman. Nah, ngomongin halal industri, ngomongin halal food, aku mau buka sedikit data-data yang semoga ini bisa jadi motivasi kita ya. Iya, mungkin balik lagi dulu ya ke tadi salah satu guru aku ya di awal, karena aku bilang kan mau bahas lebih detail. Ini cerita dari Pak Tikno soalnya. Ini ya, ini yang ayam ya fotonya, masya Allah, ini dokter hewan muda, masya Allah banget. Kayak berkali-kali pelatihan sama beliau, jadi aku jadi panitia kan di Halal Center Salman ITB kalau ada acara pelatihan Juleha, jurus sembelih halal. Aku tuh kayak selalu amazed gitu dengan kisah-kisah yang dibawakan oleh beliau. Tuh. Biasanya kalau di Salman ITB itu para namanya pelatihan Juleha itu ada yang buat khusus untuk unggas, ada yang khusus untuk kaki 4. Jadi bayangin teman-teman ngomongin halal food itu harus sampai ke penyembelihan, ya kan udah dibahas sama Kang Isal. Nah penyembelihan aja tuh bahasannya panjang banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bahas dalam satu pertemuan seperti ini ya nggak akan bisa gitu. Cuman atau misalnya mau dibikin 7 hari full juga nanti teman-teman olap gitu. Atau ya mual ya, karena harus perlahan, pelan-pelan gitu belajarnya. Dan ternyata bisa sedalam itu. Nah, Pak Tikno ini adalah salah satu pelatih yang melatih juru sembelih halal di Brazil, teman-teman. Juru sembelih halal di Brazil. Jadi beliau ngelatih motong ayam juru sembelih halal di Brazil. Dan kita tahu ya teman-teman tadi Brazil tuh masuk yang top 10 juga gitu di halal foodnya. Kenapa? Karena meskipun mereka mayoritas non-muslim, tapi mereka tuh sadar gitu, sadar banget market size-nya atau
peluang pasar, pangsa pasar dari halal industri ini tuh gede banget. Suatu produk yang halal itu udah pasti dia bisa dikonsumsi oleh muslim maupun non-muslim. Tapi sebaliknya, dan aku sering banget ngomong ini gitu. Produk yang belum halal tuh atau ya tidak halal itu hanya bisa dikonsumsi oleh non-muslim aja, dan juga muslim yang belum aware terkait halal. Jadi sedikit kalau dibandingkan yang halal. Makanya di Brazil itu juru sembelih ayam tuh gajinya katanya gede-gede, kata Pak Tikno. Kenapa? Karena di sana kebutuhannya banyak. Untuk apa? Untuk disuplai ke seluruh dunia. Jadi Brazil itu adalah negara supplier ayam potong halal terbesar di dunia, teman-teman. Supplier ayam potong halal terbesar di dunia. Kalau mendengar data seperti ini, kita tanya balik sama diri kita, kira-kira Indonesia bisa nggak ya ngambil peluang ini? Indonesia yang jadi supplier ayam potong halal terbesar di dunia, bisa nggak sih gitu? Silahkan teman-teman jawab dalam hati, bisa nggak? Bisa teman-teman. Yang kita mayoritas muslim, kalau muslim yang benar, yang sesungguhnya, dia pasti akan mempraktekkan ilmu atau syariat Islam sebelum melakukan suatu amal. Bukankah memotong ayam adalah bagian dari suatu amal? Iya, gitu. Jadi, bisa banget Indonesia tuh kalau mau sadar peluang, kalau mau sadar potensi. Gitu. Sekarang anak-anak muda mana mau yang punya peternakan ya? Jadi banyaknya pengennya fintech gitu ya, kayak startup yang wow gitu. Nggak mau. Ada pertanian, peternakan tuh nggak mau, padahal itu potensinya gede. Bagian dari halal food, butuh supply chain yang baik, yang halal juga gitu. Termasuk ayam tadi. Ayam, teman-teman. Di Brazil, supplier ayam potong halal terbesar di dunia. Aku kaget sih waktu pertama kali tahu itu. Hah, serius? Kok bisa gitu? Spatikno bilang lagi, kalau daging sapi ya, supplier daging sapi halal terbesar di dunia itu siapa? Negara mana? Jawabannya Australia. Dan dua-duanya bukan negara muslim, teman-teman. Mereka tahu peluang pasarnya besar. Itu aja. Kita harusnya yang muslimnya lebih semangat dong buat ngembangin halal industri. Ya nggak sih? Kita udah tahu ada keberkahan, di halal tuh ada keberkahan. Kita udah tahu why harus halal tuh, kita tahu gitu. Bukan cuma masalah duit doang gitu, tapi ini masa depan kita yang paling masa depan. Apa masa depan yang paling masa depan? Akhirat gitu. Nah, tapi kitanya belum mau ngembangin gitu kan. Nah, itu salah satu peluang yang didapatkan dari halal industri. Jadi ya nih kita lihat ya. Ini di halal food kan, di Brazil, ada Australia. Ya kan mereka tuh, ya mungkin kita mikirnya Malaysia ya udahlah negara muslim juga gitu. Emirat Arab jelas muslim. Brazil, ada Australia loh peringkat 3-4 lagi. Ada Singapura lagi. Ya kan, apa gitu. Terus kita lihat lagi di sini, selalu masuk Australia, Brazil jadi supplier gitu ya. Itu aja sih prolog dari aku tentang halal industri ya. Jadi teman-teman, kalau kita belum bisa jadi produsen, ya udahlah kita jadi konsumen dulu, konsumen yang cerdas, aware sama halal. Karena kalau misalnya kitanya cerdas, kitanya hanya menggunakan produk-produk yang halal, produsen lebih berkualitas. Produsen juga mikir gitu, kenapa yang awalnya pelanggan aku ada 10, sekarang pelanggan aku tinggal 1. Karena ternyata 9 dari 10 itu sudah mendapatkan edukasi halal. Akhirnya dia nggak mau lagi makan makanan atau membeli produk-produk yang belum halal gitu. Produsen mikir kan, artinya aku harus membenahi nih, aku harus sertifikasi halal. Untuk sertifikasi halal nanti kan dicek bahan-bahan, dicek produksi, dan lain-lain. Akhirnya ada perubahan-perubahan komposisi dan lain-lain gitu ya, untuk bisa menghasilkan produk yang halal dan thayyib gitu. Sehingga ya itu teman-teman, produknya jauh lebih berkualitas. Karena halal itu sebenarnya adalah high
quality standard. High quality standard. Halal itu bukan masalah muslim aja. Non-muslim juga malah pakai halal. Ada datanya teman-teman. Non-muslim ternyata pembelanjaan daging halal tuh di Australia, di UK, United Kingdom gitu ya. Nah, jadi di sana tuh ternyata yang setelah di riset yang banyak membeli daging halal itu ternyata orang-orang non-muslim. Lebih banyak orang non-muslim. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sesuatu yang halal itu udah pasti bagus dan kualitas dari yang halal itu bagus banget. Jadi kenapa ada ya memotong sesuai syariat Islam itu ngaruh banget ke kualitas daging. Gitu. Ya. Oke, teman-teman, dari sekian banyak yang tadi sudah kita sama-sama maknai, aku pengen nanya dan mari teman-teman jawab dari lubuk hati yang terdalam banget. Coba jawab gitu ya. Jawab. Kira-kira mungkinkah Indonesia bisa merebut peringkat 1 halal dunia? Mungkin nggak sih, teman-teman? Mari jawab dengan hati kita, bukan dengan mulut kita. Mungkin, teman-teman. Mungkin ya. Mari kita kembali memaknai quotes ini. Pesan dari Prof. Irwandi Jeswir. Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur. Yang namanya tidur tuh nggak sadar, teman-teman. Yang namanya tidur tuh nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Apa yang ada di sekitarnya, lagi ngomongin apa nggak tahu. Jadi mari teman-teman kita bangunkan bersama-sama, kita minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong bangunin Indonesia ya Allah. Tolong pilih aku ya Allah. Aku yang salah satu yang bisa berperan di halal industri ini ya Allah. Minta tolong teman-teman sama Allah. Dan ternyata poin ketiga ya yang menjadikan why teman 2019. Alhamdulillah pada akhirnya finally setelah proses yang panjang sekali ada orang-orang yang mau berjuang ranah halal dalam pemerintahan akhirnya membuat undang-undang yang wajib halal, jaminan produk halal. Jadi insya Allah gitu ya, jaminan ini bukan berarti di Indonesia nggak boleh ada produk yang haram, bukan. Tapi produk-produk yang harus jelas gitu, mana yang halal, mana yang tidak gitu. Ya, kalau untuk konsumsi sendiri ya nggak perlu di sertifikasi halal, tapi ketika kita sudah membuat untuk orang lain harus ada jaminan gitu. Ya, harus ada jaminan. Nah, makanya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang pada akhirnya setelah proses yang panjang 2019 baru disahkan, dan ini proses pembuatannya dari undang-undangnya ya, sedikit spoiler, itu dari zaman Pak SBY gitu. Di panjang banget gitu ya, akhirnya banyak ya, semoga Allah berkahi orang-orang yang mau berjuang terkait halal di pemerintahan karena memang cukup sulit ngomong ini. Ya, semoga kita bisa Allah tolong dalam implementasi undang-undangnya gitu ya, teman-teman. Teman-teman, kita bersama ngapain kita ngomongin halal industri, ya tujuannya ini doang, untuk Indonesia yang lebih berkah, udah cukup. Kalau udah berkah tuh udah. Dan teman-teman tolong dicatat apa sih makna berkah. Mari sama-sama maknai lagi apa sebenarnya makna keberkahan itu apa? Keberkahan itu apa? Keberkahan itu apa? Keberkahan adalah kebaikan. Keberkahan adalah kebaikan yang menancap dengan kokoh. Keberkahan adalah kebaikan yang menancap dengan kokoh. Kemudian kebaikannya langgeng, tak terbatas oleh waktu. Langgeng, menancap dengan kokoh. Kemudian kebaikannya itu langgeng. Dan terakhir, kebaikannya itu terus berkembang. Kebaikan yang kokoh, langgeng, dan juga kebaikan yang terus berkembang. Bismillah. Itulah yang kita tuju teman-teman dari halal industri ini. Untuk Indonesia, kiat-kiat ya teman-teman untuk bisa membangun halal industri ini juga PTT ini sudah aku sampaikan, tapi mari kita maknai ulang.
pahami pengetahuan terkait halal haramnya. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, jelas kita tidak bisa memaknai itu. Aku belajar di skripsi aku ya, sama namanya dosen aku, Pak Wiji. Pak Wiji, semoga Allah memberikan keberkahan untuk hidupnya. Beliau bilang ada namanya intertekstual. Intertekstual itu apa? Keterkaitan antar teks untuk bisa membangun pemahaman yang utuh. Aku masih ingat banget gerakan dosen pembimbing aku namanya Bu Sri, yang satu tim juga sama Pak Wiji. Pasti kayak gini, membangun pemahaman yang utuh. Jadi maksud teks itu bukan hanya kata, teman-teman. Jadi lisan, perbuatan, ya, itu juga termasuk teks. Semuanya tuh teks, yang ada di alam itu sebenarnya teks. Jadi kalau teks-teks itu saling berkaitan, akhirnya pemahaman kita semakin utuh terhadap satu kata saja gitu. Mungkin kita dengar kata bismillah biasa aja gitu. Karena kita belum memaknai seberapa dalam makna bismillah itu sendiri. Jadi kalau kita udah cari ilmunya, dalam banget ternyata bismillah. Dalam banget ternyata keberkahan. Dalam banget ternyata tentang halal ini. Jadi teman-teman, untuk intertekstual tadi ya, ini bisa kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan aku baru ngerasa banget, ya Allah, ini bekal yang Masya Allah banget dari Allah, intertekstual tuh. Dan intertekstual ini hanya bisa kita peroleh dengan belajar. Ya, pertolongan Allah bisa kita raih dengan belajar gitu. Pahami pengetahuan tentang halal haramnya, penting untuk tahu ilmunya sebelum kita mengamalkan. Gitu. Teliti status kehalalannya. Kalau udah tahu nih, udah paham konsep halal haramnya, udah dibahas dari awal, udah tahu halal kosmetik, udah tahu halal food minimalnya, udah tahu hal industri hari ini, teman-teman silahkan aplikasikan, implementasikan ilmunya dengan meneliti status kehalalan produk-produk yang akan kita gunakan. Kayak gitu. Terakhir, tahan untuk tidak menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu yang syubhat dan haram. Tahan gitu. Aku tuh sempet deh kayak pengen nih sekarang lagi hits ya masker organik, asa pengen gitu beli teh yang mana ya. Tapi nggak tahu sama Allah tuh digagalin terus gitu. Aku pengen beli masker organik, sekarang banyak yang murah 5.000, 7.000 gitu, 10.000. Tapi belum ada yang halal gitu. Aku belum nemu. Kalau teman-teman yang udah tahu gitu, bolehlah ngasih rekomendasi ke aku gitu. Jadi aku digagalin terus gitu sama Allah teh mau beli teh. Kamu jangan pakai itu gitu. Jadi tahan teman-teman. Tahan, itu belum jelas, udah tahan lah. Gitu. Oke. Mari kita sama-sama bangunkan halal, ya bangunkan Indonesia, bangunkan ekonomi Indonesia dengan halal industri. Untuk apa tadi? Untuk Indonesia yang lebih berkah ya. Terakhir dari aku teman-teman, alhamdulillah belum nyampe jam 11 ya. Semoga bisa diskusi yang lebih panjang. Adalah kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman memang membutuhkan keberkahan, tadi kita sudah bahas makna keberkahan adalah kebaikan yang kokoh, tertancap dengan kokoh, kemudian juga langgeng dan berkembang, adalah kebutuhan dari kita. Maka halal adalah jalannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, halal ismillah. Semoga jalan kebaikan untuk kita semua. Itu ya, dan sekali lagi Allah berikan kekuatan untuk membangunkan Indonesia kepada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Dikembalikan kepada moderator. Banget berarti ya, maaf. Lalu deh. Semangat. Oke. Selanjutnya adalah sesi diskusi kita di Ngobrol Halal. Bagi teman-teman yang ada yang ingin didiskusikan atau di-sharingkan atau ditanyakan kepada pemateri atau kepada sesama kita, boleh untuk mengaktifkan audionya atau di kolom chat. Ya, teman-teman tadi suaranya ada agak terputus-putus. Maaf. Jelas ya apa yang disampaikan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan?
Tadi Teh Fitri bilang kalau misalnya cinta itu bukan cuma kata sifat, tapi juga ternyata kata kerja. Jadi kalau kita mencintai itu benar-benar harus dengan pembuktian gitu, nggak cuma dengan kata-kata aja. Dan benar banget kalau misalnya ternyata halal ini bukan cuma masa depan dunia, tapi juga masa depan kita di masa depan yang lagi, yaitu akhirat. Keren banget sih Teh, itu part yang paling mencintai. Betul, teman-teman. Ya Allah. Tadi pagi aku bahas cinta juga, teman-teman. Jadi, seringkali kita berkoar-koar teriak, kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, dan lain-lain ya. Tapi, pada kenyataannya dalam aktivitas kita masih seringkali gombal gitu. Kalau kita cinta sama Allah, kita buktiin, kita ngelakuin apa-apa yang yang bikin Allah tuh cinta juga sama kita gitu. Perintah-perintahnya Allah dan ngejauhin larangannya. Terus kalau misalnya kita cinta sama Rasulullah, harusnya kita semangat dong dalam menjalankan sunnah-sunnahnya gitu. Tapi kadang kita ya udahlah cuman sunnah skip aja kali. Itu kayak ya Allah. Dan yang namanya cinta itu ya, teman-teman, inti dari cinta itu bukan hanya mencintai. Karena bisa jadi ya, kalau kita cuma mencintai doang, belum dibuktiin, gombal doang. Tapi inti dari cinta adalah dicintai. Gimana kita dicintai. Karena artinya ketika kita sudah dicintai, ya, cinta kita itu diterima. Allah tuh terima cinta kita, gitu. Dan tahu konsekuensi orang yang dicintai seperti apa. Konsekuensi orang yang dicintai itu Allah cukupkan kehidupannya. Allah cukupkan, Allah berikan ketenangan. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya ya hidupnya mudah banget diomongin kayak gini. Enak loh kita jadi manusia, tinggal minta doang, kayak gitu. Jadi manusia enak loh, tinggal minta doang ke Allah. Allah kan Rabbul Alamin gitu. Kok takut sih, kok pusing? Pusing karena kita ngurusin hidup kita sendiri. Gitu. Kayak kita lah cinta sama orang tua kita pengen berusaha gimana caranya kita ngebahagiain orang tua kita gitu. Kayak pengen banget maksimal. Ya itu juga harusnya cinta kita kepada Allah tuh harus melebihi cinta kita pada yang lain. Gitu. Ya itu tambahan aja ya tentang cinta karena tadi yang di highlightnya cinta. Insya Allah. Semoga kita bisa membuktikan ya. Tidak hanya gombal. Amin ya Allah. Masya Allah Teh Fitri. Siap. Baik teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari moderator tidak ada yang mau ditanyakan? Panggilannya siapa? Apriana. Apri, bener ya. Oke. Sebenarnya saya mau tanya, Teh. Ada yang mau saya tanyakan sih, Teh. Ya, gimana? Kita diskusi aja ya, santai teman-teman. Iya. Ini Teh, kan benar sih kata Teteh kalau misalnya cinta itu memang harus ada pembuktian. Dan yang mau aku tanyakan, gimana sih Teh caranya gitu, supaya cinta kita itu benar-benar hadir di tindakan kita setiap hari, setiap apapun kegiatan kita gitu. Ya kalau misalnya mungkin sekarang cinta Apri baru sebatas lisan, cinta Apri baru sebatas ingatan-ingatan untuk mencintai gitu. Tapi tindakannya kadang itu Teh belum, kayak kalau bertindak itu belum sepenuhnya ingat. Kayak kita diam aja dengan melakukan sesuatu itu beda gitu. Jadi kalau kita diam, kita ingat sepenuhnya, tapi kalau kita melakukan suatu perbuatan, ingatnya itu kayak terbagi gitu Teh. Jadi belum terlalu fokus waktu saat kita bertindak. Oke. Jadi pertanyaannya bukan tentang hal industri ya, tentang cinta, Masya Allah. Oke. Nggak apa-apa, ini memang relate teman-teman. Banyak yang pada akhirnya memang salah kaprah gitu, ngomongin hal industri kayaknya cuma tentang bisnis, tentang uang gitu. Enggak, di dalamnya melibatkan banyak emosi gitu. Ini emosi itu perasaan ya, salah satunya cinta. Jelas cinta. Oke.
Di pertanyaan Apri ini, Masya Allah sekali. Semoga Allah memberkahi kehidupan Apri ya. Masya Allah. Jadi gimana biar kita bisa implementasiin gitu ya yang ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kadang kalau lagi diem oke, ingat Allah, tapi pas lagi beraktivitas lupa. Ya kan? Gitu ya. Apri ya pertanyaannya. Jawabannya adalah ya libatkan Allah. Mungkin kalau kita dalam beraktivitas jadi lupa sama Allah, jadi terbagi karena kita tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Kita kurang melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Kita belum memaknai atau belum mindful banget gitu di aktivitas kita. Jadi kita melakukan sebatas menggugurkan kewajiban. Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu ikut Zoom? Ya udah, yang penting aku masuk. Gitu kan. Ngapain kamu masak gitu? Ya, yang penting aku makan. Cuman baru sebatas itu, belum lebih deep gitu. Kita makan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah sudah dititipkan modal jasad. Selain waktu kan kita dikasih jasad. Kita dititipkan Allah tubuh ini gitu. Harus apa? Harus dikasih makan agar metabolisme dalam tubuh kita, sistem-sistem dalam tubuh kita berjalan, gitu kan? Harusnya kita ingat Allah. Jadi, gimana biar implementasi cintanya ini bisa maksimal kepada Allah dan bisa mengingat Allah dalam segala aktivitas? Jawabannya, ya minta tolong ke Allah. Karena kita nggak bisa jadi baik karena kita cuma ikut kajian doang. Nggak bisa. Kita jadi baik bukan karena diri kita, tapi karena pertolongan Allah. Nah, jadi biasanya aku kasih tips satu doa yang sering banget aku share di story aku, kayaknya udah berapa kali aku share itu terus gitu. Nah, doa ini adalah doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, anaknya. Share screen ya doanya biar teman-teman bisa melihat juga. Aku cari dulu ininya. Bismillah ya, kita maknai doa ini doa yang biasa aku ini juga sih karena sedih itu bagi aku gitu. Kita cari dulu dia ada di PPT yang mana. Allah, Bismillah ya Allah. Nah ini ada ya teman-teman. Aku izin share screen lagi. Nah ini Bismillah. Yang biasanya dipanjatkan tadi oleh Rasulullah SAW. Mari kita maknai dan sama-sama berdoa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagith wa aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan ya Allah. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Ya Allah, tolong perbaiki seluruh urusanku atau keadaanku ya Allah. Perbaiki ya Allah. Dan janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri dalam sekejap mata pun. Dan janganlah Engkau wakilkan aku kepada diriku sendiri dalam sekejap mata pun. Dan janganlah Engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri dalam sekejap mata pun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ini diriwayatkan hadis riwayat Imam An-Nasai. Ya. Jadi teman-teman, ini adalah jangan mewakilkan kepada diri kita sendiri. Rasulullah SAW saja tidak mau satu detiknya itu tidak dalam Allah. Satu detik sekejap saja tuh nggak mau. Gitu. Kok kita pede banget bisa ngelakuin semuanya sendiri? Emang kita bisa ngomong tanpa pertolongan Allah? Emang kita bisa nafas, bisa ngedip kayak gini?
tanpa pertolongan Allah? Jawabannya kan nggak bisa gitu. Artinya ya kita harus perbaiki, kita harus libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita dan bisa perbanyak doa tersebut sebelum melakukan segala sesuatu. Ya, gitu Apri mungkin dari aku. Bismillah, insya Allah Allah akan tolong, Allah akan berikan taufik dan cari terus ilmunya untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Gitu. Terima kasih Teh. Ini dari teman-teman yang lain jika masih ada Kasih yang kembali. kalau tidak ada, mungkin kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu auto halal ya teman-teman. Ya Allah, udah sesi 4. Kita konsisten menjalankan ngobrol halal. Lebih kurang udah 1 bulan yang lalu di sesi pertama dan sampai sekarang masih diistiqomahkan insya Allah. Selanjutnya yaitu sesi auto halal yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Dila Sinansari selaku ketua dari komunitas teman halal Lampung. Kepada Kak Dila Sinansari disilahkan. Terima kasih Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, terharu ya. Hari ini ternyata udah sampai di sesi keempat, diakhiri dengan materi halal industri oleh Teh Fitri. Pertama aku ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Fitri, kepada Teh Anissa yang hari ini membersamai acara komunitas teman halal Lampung. Masya Allah. Terima kasih banyak atas motivasinya, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan ya. Dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Ngobrol Halal Lampung sesi keempat ini. Setiap pertemuan itu nggak ada yang kebetulan teman-teman, nggak ada yang kebetulan. Semua itu sudah Allah takdirkan, Allah bimbing hati teman-teman untuk masuk ke Ngobrol Halalnya Lampung ya, Ngobrol Halalnya KTH Lampung. Teman-teman masuk ke registrasi pendaftaran, masuk ke dalam grup, atau teman-teman dapat link Zoom ini dari teman-temannya yang lain gitu. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu tidak ada yang kesengajaan gitu ya, tanpa kesengajaan. Semua itu sudah Allah takdirkan, dan tadi sudah disampaikan pula oleh Teh Fitri bahwasanya kalau kita ikut dalam suatu agenda ilmu, dalam majelis ilmu, akan bertambah pula tanggung jawab kita ya teman-teman. Salah satunya adalah di komunitas teman halal Lampung. Tadi disampaikan juga oleh Teh Fitri bahwasanya Indonesia itu adalah raksasa yang sedang tertidur. Begitu banyak potensi yang dimiliki Indonesia yang harusnya kita bisa isi dengan potensi-potensi kebaikan. Saya percaya dengan teman-teman yang ada di sini memiliki kenikmatan, memiliki potensi-potensi kebaikan yang sudah Allah titipkan, dan itu bukan untuk disia-siakan teman-teman. Itu untuk kita maksimalkan, untuk kita tingkatkan ya, untuk bisa mengisi apa sih yang kurang dari Indonesia. Bagaimana sih caranya membangunkan Indonesia? Masya Allah. Sebenarnya aku ikut ngobrol halal ini ya sama Teh Fitri dan teman-teman teman halal itu udah beberapa kali dan selalu dimaknai lebih dalam dan selalu dapat ibroh yang luar biasa gitu. Dan semoga insya Allah berkah ya teman-teman. Amin amin Allahumma amin. Jadi di auto halal ini aku pengen ngajak teman-teman semua untuk join di komunitas teman halal Lampung. Sebenarnya komunitas teman halal Lampung ini juga baru berdiri teman-teman, baru 2 bulan yang lalu ya. Kita mau coba sama-sama dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah kasih dengan kita, mau berbuat lebih untuk orang lain, mau belajar dulu, dan selanjutnya mengedukasi, membagikan apa yang sudah didapatkan, intinya seperti itu.
Jadi komunitas teman halal Lampung ini adalah salah satu komunitas yang ada di bawah teman halal ya teman-teman. Sebenarnya nggak hanya di Lampung, ini kita ada di Bandung juga, di Semarang, Padang, dan yang lain-lain gitu. Dan Masya Allah, Allah gerakkan hati KTH Lampung untuk mau membangun ini juga di Lampung gitu ya. Dengan tujuan, dengan visi misi sama dengan teman halal, visinya sebagai fasilitator gaya hidup halal. Dan misinya adalah yang pertama, menciptakan ekosistem halal di Indonesia melalui edukasi halal. Yang kedua, mewujudkan gaya hidup halal sebagai pedoman hidup setiap muslim. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi setiap pihak agar dapat meraih keberkahan dengan gaya hidup halal. Masya Allah. Tadi sudah disebutkan bahwasanya keberkahan adalah kebaikan yang menancap dengan kokoh dan kebaikannya langgeng, tak terbatas oleh waktu dan terus berkembang. Masya Allah ya. Keberkahan kalau kita maknai lebih dalam lagi, bahwasanya keberkahan itu untuk kebaikan, dan kebaikan itu akan terus mengalir. Mungkin kita nantinya sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi kalau berkah, kebaikannya itu akan terus ada teman-teman. Masya Allah. Nah, jadi semoga dengan adanya komunitas teman halal Lampung ini menjadi salah satu perpanjangan tangan gitu untuk kita mengedukasi, untuk kita sama-sama belajar lagi untuk meraih keberkahan gitu, untuk lebih dekat dengan Allah, agar Allah ridho dengan segala aktivitas kita, agar Allah ridho atas segala apa yang kita kerjakan gitu. Karena mungkin yang tadinya kita belum tahu ilmunya, dan Allah sekarang gerakkan hati kita, gerakkan tangan kita nih ya, untuk mencet link Zoom, untuk mencet yang awalnya mencet pendaftaran gitu. Allah gerakkan untuk kita bisa belajar terlebih dahulu dan mengimplementasikan dan bisa mendeliver ilmu yang telah kita dapatkan. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir pada sesi 1 sampai sesi keempat ini. Jadi di komunitas teman halal Lampung itu kita ada sekretaris, bendahara, kepala divisi kewilayahan, edukasi, media, dan kepala divisi kaderisasi. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas teman halal Lampung ya, kita sama-sama sebelum menuju ke Indonesia, kan lebih baiknya kita perbaiki dulu lingkungan kecil kita dulu ya teman-teman, yaitu Lampung gitu. Kita perbaiki dulu daerah kita, Lampung. Kita coba edukasi teman-teman sekitar sambil mengedukasi diri kita sendiri. Jadi aku beri kesempatan untuk teman-teman yang mau gabung ke komunitas teman halal Lampung. Kita kan sudah membuat grupnya di WhatsApp. Silahkan tetap bertahan di grup itu. Nanti kita akan agendakan agenda-agenda kebaikan selanjutnya. Mungkin dalam bentuk pelatihan, mungkin dalam bentuk hal seperti ini lagi ya, ngobrol halal lagi, atau yang lain sebagainya. Karena kita tahu ya, kalau misalkan bahas halal itu nggak cukup 1 hari, 2 hari, seminggu pun nggak cukup, sebulan pun nggak cukup ya, Teh Fitri ya. Tadi sudah dijelaskan kalau banyak gitu, banyak bidangnya, banyak hal-hal yang perlu dibahasnya gitu. Hal kecilnya aja yang tadi motong hewan aja itu bisa berhari-hari pembahasannya, apalagi kita mau benar-benar mempelajari halal lifestyle gitu ya teman-teman. Semoga dengan kita bersama-sama join di komunitas teman halal Lampung, saling menguatkan lah ya, bisa saling menguatkan. Karena biasanya kalau kita hanya sendiri itu mudah down-nya, mudah futurnya. Tapi kalau kita sama-sama, ketika kita futur ada yang ngingetin gitu. Ketika kita lagi ada di titik terendah, ada yang ayo kita bangunin Indonesia lagi gitu, ayo kita bangunin Lampung lagi gitu. Masya Allah ya. Jadi gitu teman-teman, silahkan untuk yang mau join di komunitas teman halal Lampung,
stay di grupnya ya. Nanti kita akan adakan agenda-agenda kebaikan lainnya. Mungkin diawali dengan perkenalan, selanjutnya training, dan lain-lainnya. Gitu. Mungkin cukup ya teman-teman dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Masya Allah, semoga jadi jalan kebaikan untuk teman-teman semua. Dan jangan terputus sampai ke teman-teman gitu, ilmu yang telah diberikan oleh pemateri-pemateri yang luar biasa. Oleh Kang Isal, oleh Teh Fitri. Alhamdulillah itu sudah cukup banyak gitu ya materinya. Jadi alangkah sayangnya kalau ilmu itu berhenti sampai di kita. Kita wajib untuk mendelivernya lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih kepada Mbak Dila Sinantari yang telah memimpin auto halal pada sesi ini, pada sesi 4 ini. Dan itu tadi teman-teman, mudah-mudahan ya kita diistiqomahkan di jalan ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan amanah ilmu yang kita dapatkan ini tidak memberatkan kita gitu. Justru semoga selalu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Amin. Paling tidak mengingatkan kita itu. Baik, itu tadi ngobrol halal sesi keempat. Terima kasih kepada pemateri Teh Fitri dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan dari sesi pertama, kedua, ketiga dan sampai sekarang dan juga sampai auto halal. Saya selaku moderator pada pagi hari ini meminta maaf apabila terdapat salah-salah kata, salah perbuatan atau salah tindakan di ruang Zoom ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh dibuka ya kameranya, kita foto dulu. Insyaallah. Yuk. Masya Allah. Rahim secara langsung ya nanti teman-teman. Ada kesempatannya. Siapkan senyum terbaiknya teman-teman. Sekali lagi ya. Oke, cukup. Terima kasih. Semuanya. Izin saya. Siap, Teh.